Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas soal penilaian tengah semester atau PTS semester 2 kelas 6 SD, tema 6. Nah, sebab itu jangan lupa teman-teman semua silakan diklik share video ini sebanyak mungkin, bisa itu ke grup WhatsApp kelasnya atau ke grup WhatsApp sekolahnya atau grup WhatsApp apa saja agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bahagia Ginsing. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan soal PTS tema 6 nomor 1. Di sini di pertama kita masuk ke pelajaran PKN ya, PPKN. Nomor 1, di bawah ini salah satu hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kecuali, oke, berarti yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk ke dalam hak dan kewajiban. A. Penebangan pohon secara liar di jalan pinggir desa. Apakah ini termasuk hak dan kewajiban kita melakukan penebangan pohon? Nah, salah ya. Ini justru yang salah, bukan termasuk ke dalam hak dan kewajiban. Berarti sudah jelas jawabannya yang A. Ya, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Ya, kecuali. Kalau yang B, bergotong royong membangun jembatan, ini termasuk ke dalam hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Yang C, ronda malam juga ini termasuk ke dalam hak dan kewajiban kita. Ya, dan D, membayar pajak juga ini termasuk dalam hak dan kewajiban kita. Tetapi di sini kan yang ditanyakannya kecuali, berarti yang bukan termasuk hak dan kewajiban. Berarti jawabannya penebangan pohon secara liar di jalan pinggir desa. A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Di desa tempat tinggal Udin sedang diadakan pemilihan ketua RW. Udin bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Udin ikut memilih di balai warga. Ayah dan ibu Udin telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Di bawah ini, hak yang diperoleh ayah dan ibu Udin yang benar adalah titik-titik. Nah, ini kan cerita tentang hak ayah dan ibunya Udin sebagai warga negara, yaitu memilih ya, atau mendapatkan hak untuk memilih ya. Nah, kita cek yang A. Hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala RW. Hak ini termasuk hak dalam bidang politik. Ini benar? Benar ya. Ini termasuk ke dalam hak pemilihan ketua RW. Di sini dijelaskan ya. Berarti yang A kita checklist dulu. Kita cek yang B, hak mendapatkan pendidikan, jelas. Ya, di sini tidak dijelaskan tentang masalah pendidikan ya. Di sini dijelaskan tentang pemilihan atau suara ya. Suara untuk memilih ya, memilih ketua RW. Berarti yang B salah ya. Yang C, hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Ini juga salah ya. Ini bukan tentang budaya. Ya, jelas di sini adalah tentang politik atau dalam hal suara pemilihan ya. Yang C salah. Yang D, hak mendapat perlindungan hukum. Nah, di sini juga tidak dijelaskan tentang perlindungan hukum. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang A. Hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala RW. Hak ini termasuk hak dalam bidang politik. A jawabannya. Sekarang lanjut ke nomor 3. Berikut kewajiban sebagai siswa di lingkungan rumah yang benar, kecuali, berarti yang tidak termasuk kewajiban siswa di rumah ya, yang bukan. A. Kewajiban belajar, ini termasuk kewajiban dari siswa ya. Ini termasuk kewajiban dari siswa. Kita cek yang B, kewajiban untuk membantu orang tua mencari uang. Nah, siswa tidak wajib dalam mencari uang, itu adalah kewajiban orang tua. Nah, berarti kita coret dulu yang B. Kita cek yang C. Kewajiban menjalankan perintah agama. Ini adalah kewajiban siswa di rumah, menjalankan perintah agama, menjalankan sholat, ibadah lainnya, ngaji ya. Kita cek yang D, kewajiban membantu orang tua membereskan pekerjaan rumah. Ini juga termasuk kewajiban siswa, membantu membereskan pekerjaan rumah.
Berarti karena yang ditanyakan adalah kecuali, jawabannya adalah yang B. Ya, yaitu kewajiban untuk membantu orang tua mencari uang. Ini bukan termasuk kewajiban siswa di rumah karena yang ditanyakannya adalah kecuali. Ya, jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 berisikan hak tentang titik-titik. Nah, dalam pasal ini Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 itu berisi tentang hak seseorang mendapatkan sebuah pendidikan. Ya, berarti jawabannya adalah C. Ya, hak seseorang tentang mendapatkan pendidikan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Pengertian dari hak yang paling tepat ialah titik-titik. A. Sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Hak dan kewajiban itu harus beda ya. Kewajiban itu harus dijalankan oleh seseorang, sedangkan hak itu adalah sesuatu yang diperoleh untuk kita. Ya, berarti yang A termasuk atau tidak? Iya, A ini sudah benar. Ya, ini pengertian dari hak, sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau yang berhak untuk seseorang. Ya, yang berhak didapatkan. Nah, berarti A ini tepat ya, benar ya. Kita cek dulu yang B, sesuatu yang tidak mutlak, kan jelas salah ya. Yang B salah. Kita cek yang C. Yang C, sesuatu yang tidak harusnya dimiliki oleh seseorang, ini juga salah. Sedangkan hak itu ya harus dimiliki, ya mutlak harus dimiliki. Sesuatu yang wajib dimiliki seseorang. Nah, ini tidak tepat, ya tidak tepat. Nah, bukan wajib dimiliki oleh seseorang, tetapi sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Nah, jadi jawabannya adalah A. Jadi beda ya antara wajib dimiliki dengan menjadi milik. Nah, beda ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang tepat A. Ya, sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Jadi A. Pengertian dari hak. Oke, sekarang kita masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Judul bacaannya Perang Padri. Nah, jadi zaman dulu itu ada yang namanya Perang Padri ya. Merupakan perlawanan yang sangat menyita tenaga dan biaya sangat besar bagi rakyat Minang dan pemerintah Hindia Belanda. Bersatunya kaum Padri atau ulama dan kaum adat melawan pemerintah Hindia Belanda menyebabkan Belanda kewalahan memadamkannya. Bantuan dari Aceh juga datang untuk mendukung pejuang Padri. Pemerintah Hindia Belanda benar-benar menghadapi musuh yang tangguh. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng stelsel, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, dan benteng Fort van der Capellen merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan siasat tersebut, akhirnya Belanda menang, ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol kemudian ditangkap dan diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat tahun 1864. Oke, sekarang kita cek pertanyaannya dari bacaan tadi ya. Perang Padri terjadi di titik-titik. Nah, tadi kan dijelaskan di sini Perang Padri itu terjadi eh, bagi rakyat Minang ya, rakyat Minang. Nah, rakyat Minang ini berasal dari mana nih? Nah, teman-teman harus tahu ya. Rakyat Minang ini berasal dari Sumatera Barat. Jadi jawabannya adalah D. Nah, perang Padri ini yaitu perang yang terjadi di Sumatera Barat. Ya, rakyat Minang. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Benteng Fort de Kock berada di titik-titik. Nah, tadi dijelaskan di sini Belanda itu membuat benteng Fort de Kock berada di mana? Di Bukit
tinggi. Nah, jadi jawabannya adalah Bukit Tinggi. C. Ya. C jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Tuanku Imam Bonjol wafat pada tahun titik titik. Nah, ini ada di atas ya. Wafatnya pada tahun 1864. Nah, jadi jawabannya adalah C. Imam Bonjol waktu itu ya wafat tahun 1864 setelah diasingkan, ditangkap ya. Karena perlawanannya bersama rakyat ini ya, rakyat Minang ya. Nah, ini ceritanya tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Yang bukan tempat pengasingan tuanku Imam Bonjol adalah titik-titik. Imam Bonjol itu tadi dibawa kemana? Satu, Priangan. Priangan ada ya. Kemudian yang kedua, setelah dibawa Priangan, dibawa ke Ambon. Dan terakhir ke Manado. Ambon dan Manado. Berarti yang tidak ada itu adalah Bukit Tinggi. Jadi, tuanku Imam Bonjol ini tidak diasingkan di Bukit Tinggi. Ya, diasingkannya di Priangan, kemudian dibawa ke Ambon, kemudian terakhir di Manado. Ya, jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Ini kita masuk ke IPA ya. Masuk ke materi IPA. Di bawah ini ciri-ciri anak laki-laki sudah mengalami puber. Nah, ya ini di IPA ini kita materinya tentang perkembangan pada manusia ya. A. Tumbuh payudara yang membesar. Nah, ini bukan laki-laki ya, ini perempuan, berarti salah. Kita cek yang B. Tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Teman-teman semua tahu jambang? Jambang itu godeg, tahu godeg? Godeg itu apa ya istilahnya tuh yang tumbuh di pipi itu. Nah, di pipi ya, brewok. Nah, brewok namanya. Ya, jambang itu brewok di pipi ya. Nah, jadi ini termasuk ke dalam ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki ya. Berarti jawabannya yang B. Tapi kita cek dulu yang C. Pinggul yang membesar. Ini perempuan. Berarti salah. Kita cek yang D. Suara melengking. Ini juga perempuan. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang B. Nah, ya. Jawabannya B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini ciri-ciri anak perempuan sudah mengalami masa puber kecuali. Nah, ya, berarti yang bukan termasuk ciri-ciri masa pubertas anak perempuan. Kita cek yang A. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Ini termasuk ke dalam ciri masa pubertas perempuan. Ya. Bahu bertambah lebar dan bidang. Nah, ini termasuk ke dalam ciri dari masa pubertas laki-laki. Ya, kalau laki-laki yang membesar itu adalah bahu, ya, yang membidang dan membesar. Kalau perempuan pinggul, ya, berarti ini adalah ciri laki-laki. Payudara membesar juga ini termasuk ke dalam ciri masa pubertas dari perempuan. Suara jadi melengking juga ini ciri dari masa pubertas perempuan. Yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan ciri perempuan, berarti B jawabannya. Nah, ya, jawabannya B. Bahu bertambah lebar dan bidang, ini ciri dari laki-laki. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Edo sekarang sudah berusia 11 tahun. Edo sudah memasuki pada masa titik-titik. Ya, ini sudah termasuk dalam masa pubertas. Ya, masa pubertas atau masa remaja awal. Nah, jadi masa pubertas atau masa remaja awal anak laki-laki dan perempuan itu beda ya. Ya, biasanya anak perempuan terlebih dahulu yang lebih cepat itu. Anak perempuan dulu lebih cepat masa pubertasnya, kemudian baru setelah itu anak laki-laki. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Usia pubertas pada anak perempuan adalah titik-titik. Nah, ini ada beberapa perbedaan tentang usia pubertas dari anak perempuan. Ada yang mengatakan dari usia 9 tahun, ada yang mengatakan dari 8 tahun. Nah, karena di sini tidak ada jawaban tentang 9 tahun, berarti jawabannya dari 8 tahun sampai 13 tahun. Berarti jawabannya A, ya. Jawabannya A. Termasuk
anak-anak sekarang itu ada yang kelas 4 sudah mulai haid, ada yang kelas 5 mulai haidnya, ada yang kelas 6, jadi beda-beda ya, tergantung dari gen atau konsumsi makanan juga. Nah, ini sangat berpengaruh sekali terhadap masa pubertas anak perempuan. Cuma menurut sebagian besar ya usia pubertas anak perempuan itu dari usia 8 tahun sampai 13 tahun ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Masa pubertas laki-laki ditandai dengan produksinya sel titik-titik. A. Telur, ini perempuan ya. B. Susu, ini juga perempuan. C. Rambut, bukan ya. Dan D. Sperma. Nah, ini yang lebih tepat adalah D. Sperma. Masa pubertas laki-laki ini ya ciri-cirinya mulai produksinya sel sperma. Ya, D jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 15. Masa pubertas pada perempuan ditandai dengan, ini ya bukan gengan, dengan adanya peristiwa titik-titik. A. Mimpi basah, ini laki-laki ya, berarti salah. B. Menstruasi, oke betul. Ya perempuan itu kan ciri pubertasnya tadi sudah dijelaskan adanya menstruasi ya. C. Tumbuh jakun, ini laki-laki. Dan D. Suara menjadi halus, ini bukan ya. Perempuan itu menjadi melengking suaranya ya, bukan menjadi halus. Berarti jawabannya sudah jelas yang B ya. Adanya menstruasi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 16 ya. Nah, kita masuk ke muatan pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Nomor 16. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani. Di bawah ini arti proklamasi atau proklamatio yang benar adalah titik-titik. Nah, jadi proklamasi itu kan mengumumkan. Mengumumkannya kepada siapa? Nah, menurut bahasa Yunani ini, proklamasi itu adalah proklamatio, yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat. Nah, berarti jawabannya adalah A. Pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Ya, jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 17. Di bawah ini yang membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, siapa itu yang teksnya proklamasi? Nah, siapa itu yang membacakannya? Iya, siapa lagi kalau bukan presiden pertama kita dan wakilnya. Siapa? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 18. Di bawah ini makna proklamasi kemerdekaan yang benar kecuali titik-titik. Nah, makna dari proklamasi kemerdekaan yang benar. Kita cek yang A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Betul, ini adalah makna dari kemerdekaan. Ya. Yang B, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga betul, termasuk ke dalam makna proklamasi kemerdekaan. Awalnya terbentuk sebuah negara, ya. Kita cek yang C. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Betul. Ini juga termasuk ke dalam makna dari proklamasi kemerdekaan. Kita cek yang D. Proklamasi sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang bercerai-berai dan tidak bersatu. Ya, ini jelas salah ya. Salah. Berarti jawaban yang tepat karena di sini kecuali yang bukan makna dari proklamasi berarti yang D ya. Ya. Jawabannya D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Di bawah ini upaya untuk mengisi kemerdekaan yang benar kecuali lagi. Nah, berarti yang bukan termasuk untuk mengisi kemerdekaan ya. A. Mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat. Ini termasuk dalam mengisi kemerdekaan yang benar. B. Ikut serta dalam mengemukakan gagasan, ide, atau pendapat di dalam kemerdekaan yang ada di kalangan masyarakat maupun sekolah. Ini juga termasuk ke dalam kegiatan mengisi kemerdekaan yang benar.
Kita cek yang C, saling menghormati antara sesama. Ini juga termasuk ke dalam kegiatan mengisi kemerdekaan benar, yang benar ya. Kita cek yang D, bermalas-malasan dalam beribadah. Nah, ini tidak termasuk ke dalam kegiatan untuk mengisi kemerdekaan yang benar. Ini salah. Nah, berarti jawabannya karena kecuali yang D. Nah, ya, D jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 20. Tujuan negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kecuali. Nah, teman-teman harus hafal Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Dasar 1945. Harus hafal mulai dari pembukaan sampai penutup itu harus hafal. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu kita cek yang A, melindungi segenap bangsa dan negara. Ini ada ya, tercantum di Undang-Undang Dasar, ada. Kita checklist, ini termasuk tujuan negara. Kita cek yang B, memajukan kesejahteraan umum. Ini juga termasuk ke dalam tujuan dari negara. Dalam Undang-Undang Dasar ada. Memajukan kesejahteraan umum, ada itu ya. Kita cek yang C, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini juga termasuk ke dalam tujuan sebuah negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kita cek yang D, memicu keributan. Nah, ini tidak termasuk ke dalam tujuan sebuah negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang D, karena yang ditanyakannya adalah kecuali. Ya, jadi teman-teman silakan dihafal atau sering dibaca ulang-ulang Undang-Undang Dasar 1945 karena sudah banyak di Google juga di internet ya. Oke, sekarang kita lanjut ke muatan pelajaran SBDP. Nomor 21. Di bawah ini contoh alat musik margondang. Nah, kira-kira yang mana nih? Margondang. Ya, ini di sini saja sudah jelas ada kata margondang. Berarti ada kaitannya dengan kata gendang-gendang ya. Yang mana berarti jawabannya? Yang dipukul. Ya, berarti yang tepat itu adalah yang B. Nah, ini alat musik margondang, B ya. Ya. Jadi jawabannya B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. Di bawah ini pengertian dari tari kreasi. Nah, ini tari kreasi ya. Harusnya ada K-nya nih. Tari kreasi. Oh, ini K-nya di sini ya. Tari kreasi yang benar adalah kita cek yang A, tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerakan tari modern. Ini bukan ya. Ini bukan termasuk ke dalam tari kreasi ya. Bukan gerakan modern, bukan ya. B, tari yang gerakannya seperti tari reog. Ini juga salah. Bukan dari tari kreasi. C, tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Nah, ini baru yang dinamakan dengan tari kreasi. Jawabannya adalah C. Ya. Tari kreasi itu adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Ya, C jawabannya. Lanjut ke soal nomor 23. Pada umumnya, tarian ini ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita ini tentang Raja Klana, Sewandana yang sedang jatuh cinta. Nama tarian yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut adalah A. Tari Klana Topeng, B. Tari Kandangan, C. Tari Pendet, atau D. Tari Remo. Nah, kita sudah jelas ya di sini ada clue-nya, yaitu cerita ini tentang Raja Klana Sewandana. Nah, berarti jawabannya sudah jelas yang A. Tari Klana Topeng. Nah, ya, jadi jawabannya A. Nah, teman-teman juga harus ya minimal mengetahui beberapa tari-tarian yang ada di Indonesia ya. Berasal dari daerah mana ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 25. Di sini ada sebuah gambar, poster atau sebuah reklame ya. Isi reklame pada gambar di atas adalah titik-titik. Ini kan ada gambar seorang anak, kemudian gambarnya ini kata-katanya selamatkan anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Oke. Isinya tentang apa? Ya isinya agar anak-anak kita ini, ya kita semua ini terhindar dari bahayanya narkoba.
Yang A, imbauan bijak memilih makanan, ini salah ya, bukan. Ya, sudah jelas di sini bukan tentang makanan, tetapi narkoba ya. Ajakan melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, ini jawabannya yang B. Nah, ya, jawabannya B. Yang C, mencegah penyakit demam berdarah, salah. Ya, tidak ada kaitannya. Atau D, anak depresi, juga salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, ajakan untuk melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 25. Lagu Suwe Ora Jamu. Nah, itu berasal dari daerah mana? Ya, teman-teman harus hafal lagu-lagu daerah. Iya, ini adalah lagu yang berasal dari, sudah jelas ini bahasa Jawa ya, tapi Jawanya Jawa mana? Jawa Tengah. Jawabannya adalah B. Nah, ya, Suwe Ora Jamu itu dari Jawa Tengah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan nilai yang bagus di atas KKM semua, tidak ada yang di bawah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa share video ini sebanyak mungkin ke grup WhatsApp, baik itu grup WhatsApp kelasnya atau grup WhatsApp sekolahnya ataupun ke grup WhatsApp apa saja agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube High Instinct. Terima kasih. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.